Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi kepada saya Syafira Rahmatullah, mahasiswa UINSI Samarinda, program studi pendidikan agama Islam. Nah, pada kali ini saya akan membahas mata kuliah filsafat umum, yang dimana mempertanyakan yaitu apakah berfilsafat itu termasuk berpikir atau berpikir itu bagian dari berfilsafat, dan apakah bisa dipastikan bahwasannya semua orang itu berfilsafat, itu pasti berpikir. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya itu apa sih, bagaimana sih. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan. Apa itu filsafat? Nah, gini, filsafat adalah cara berpikir secara mendalam, secara kritis dan rasional untuk bisa memahami hakikat segala sesuatu, baik itu manusia, alam, pengetahuan, dan nilai lain-lainnya. Nah, filsafat ini berasal dari kata Yunani, itu philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika digabung, cinta dalam kebijaksanaan. Yang kedua, objek filsafat. Objek filsafat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material. Yang kedua, objek formal. Objek material ini yang dimana semua yang ada dan mungkin ada itu seperti manusia, alam, Tuhan, nilai bahasa, dan lain-lainnya. Sedangkan objek formal ini cara memandangnya seperti berpikir secara radikal, secara sistematis, kritis, dan secara mendasar. Tuh. Yang ketiga, cabang-cabang filsafat. Nah, cabang-cabang filsafat ini yang pertama yaitu metafisika. Yang dimana metafisika ini membahas hakikat realitas, seperti keberadaannya, sebab akibatnya, jiwa, Tuhan, ruang, dan waktu. Nah, gitu. Yang kedua, epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas pengetahuan. Contohnya seperti mempertanyakan apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu, dan batas pengetahuan itu sampai mana? Kenapa bisa kita tahu tentang ini? Nah, gitu. Yang ketiga, aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas nilai-nilai seperti etika moral, estetika, keindahan, aksiologi, yang dimana bertujuan untuk pengetahuan gitu. Yang keempat, logika. Nah, logika ini caranya yaitu aturan berpikir secara benar dan penalarannya. Tuh. Yang kelima, filsafat manusia. Nah, filsafat manusia ini seperti hakikat manusia, kesadarannya, kebebasan, secara eksistensi manusia gitu. Yang keenam, filsafat sosial dan politik. Nah, di sini kita membahas di dalam sini kita membahas masyarakat, keadilan, negara, kekuasaan, maupun hukum. Nah, yang keempat itu kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Yang pertama, ilmu. Berdasarkan fakta, ilmu itu memahami bagaimana sesuatu itu bekerja, gitu. Bagaimana sesuatu bekerja, dan juga secara objektif, terukur, dan bisa diuji, gitu. Yang selanjutnya itu agama. Yang dimana agama ini berdasarkan wahyu, keimanan, dan moral. Yang dimana agama ini memberikan makna hidup, tujuan, dan petunjuk kehidupan kita gitu. Yang selanjutnya, filsafat. Filsafat ini berdasarkan akal dan analisis kritis, di mana itu mengkaji hal yang tidak terjangkau menjadi dasar dan menguji bagi ilmu, serta menjembatani pemahaman terhadap agama. Nah, jadi ringkasan hubungannya itu seperti gini. Ilmu itu menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Agama menjelaskan untuk apa kita hidup. Nah, sedangkan filsafat menjelaskan mengapa dan apa hakikatnya dan bagaimana bisa terjadi ini gitu, teman-teman. Itu.
Oke, nah berfilsafat memang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berpikir. Tetapi tidak setiap bentuk berpikir itu dapat disebut sebagai filsafat. Nah, pernyataan ini bisa dijelaskan melalui beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu semua orang itu berpikir, tetapi tidak semua berpikir secara filosofis. Nah, berpikir adalah aktivitas yang mendasar yang dilakukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti memilih pakaian, memecahkan masalah praktis, mengingat sesuatu, atau bahkan mengambil keputusan secara sederhana. Nah, namun cara berpikir ini tuh bersifat spontan, praktis, dan tidak mendalam. Nah, berfilsafat ini berbeda. Filsafat adalah berpikir secara radikal, secara sistematis, mendalam, dan kritis terhadap sesuatu. Yaitu tidak hanya menjawab apa atau bagaimana dan apa maknanya, tetapi lebih kritis lagi dia pertanyaannya. Contoh nih seperti berpikir biasa doang, berpikir biasa. Aku lapar, bawa pasar. Nah, otomatis aku akan makan. Nah, contoh berpikir secara filosofis, secara kritis. Apa itu kebutuhan? Apa perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Dan mengapa manusia harus hidup untuk makan, dan mengapa manusia itu makan? Nah, itu seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang secara kritis. Nah, yang kedua yaitu berfilsafat membutuhkan metode dan sikap tertentu. Nah, karena tidak semua orang itu yang berpikir otomatis dikatakan berfilsafat. Karena berfilsafat ini harus ada yang namanya kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk asumsi diri. Yang kedua yaitu menelusuri akar persoalan sampai dasarnya. Itu. Yang ketiga, secara berpikir filsafat ini secara universal, yaitu memikirkan hal yang lebih luas, tidak hanya masalah diri pribadi. Itu. Yang keempat itu berpikir secara sistematis. Di mana berfilsafat ini harus mengikuti alur yang logis dan secara struktur. Tanpa sikap ini, kegiatan berpikir itu tidak dapat disebut berfilsafat. Oke. Selanjutnya yaitu semua orang tuh dapat berfilsafat, sudah pasti dikatakan berpikir. Nah, ini sisi lainnya, ketika seseorang berfilsafat itu ya otomatis melakukan aktivitas berpikir. Bahkan pada tingkat yang paling tinggi saja itu filsafat tidak mungkin terjadi yang namanya penggunaan akal budi secara maksimum. Nah, oleh karena itu setiap orang yang berfilsafat itu sudah pasti dikatakan sedang berpikir. Oke, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada zaman tokoh-tokoh filsafat pada zaman terdahulu ya. Contoh pada zaman yang pertama di zaman Yunani kuno. Salah satu tokohnya itu Thales. Dengan pemikiran segala sesuatu itu berasal dari air. Nah, itu. Thales adalah orang yang pertama mencoba menjelaskan alam tanpa mitos. Nah, tetapi dengan akal budi. Nah, si Thales ini mencari Ersche atau asal-usul alam, dan dari sinilah sejarah filsafat itu baru dimulai, teman-teman. Yang kedua, Yunani klasik. Salah satu tokohnya itu Socrates. Nah, si Socrates ini pemikirannya bahwasannya seperti kenalilah dirimu. Nah, Socrates ini percaya bahwasannya pengetahuan itu lahir melalui dialog. Nah, melalui tanya jawab yang mendalam, yang kritis. Nah, si Socrates ini fokus pemikirannya itu adalah etika dan bagaimana manusia itu hidup secara baik. Nah, itu metodenya itu biasanya dikenal sebagai dialektika. Nah, sebagai dialektika Socrates gitu. Yang ketiga yaitu pada zaman abad pertengahan. Salah satu tokohnya itu Anselmus. Nah, si Anselmus ini mencoba menggunakan akal untuk memahami iman. Nah, gitu pemikirannya. Maka si Anselmus ini terkenal biasanya dengan argumen ontologis. Nah, bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang paling sempurna.
maka Tuhan tuh harus ada. Tidak hanya dalam tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam kenyataan gitu. Nah, jadi ini menjadi salah satu argumen filsafat yang paling berpengaruh dalam teologi barat pada zaman tersebut. Nah, yang keempat itu filsafat Islam pada zaman keemasan. Salah satu tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali lewat karya Tahafut Al-Falasifah itu bahwasannya Al-Ghazali itu mengkritik para filsuf rasionalis. Tuh, menurut Imam Al-Ghazali, akal itu tidak cukup untuk mencapai kebenaran tinggi. Nah, si Imam Al-Ghazali ini menekankan bahwasannya pentingnya tasawuf sebagai jalan menuju pengetahuan yang sejati. Jadi, Imam Al-Ghazali ini menggeser orientasi filsafat Islam menuju spiritualisme. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ialah berpikir adalah aktivitas umum dan dasar, sedangkan berfilsafat itu adalah bentuk berpikir khusus dan yang lebih tinggi gitu loh, lebih kritis lagi lah dan lebih mendalam terhadap sesuatu. Maka benar dikatakan bahwasanya tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, tetapi siapapun yang berfilsafat sudah pasti sedang berpikir. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika salah kata mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila qommit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.